Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Kemarin kita sudah masuk materi ke perulangan dan sebelumnya kita juga sudah masuk pada materi kondisi. Nah, sekarang kita coba untuk menerapkan kedua teknik tersebut ke dalam sebuah permasalahan. Ya, permasalahan yang pertama, ya, intinya nanti untuk kondisinya nanti ada di dalam perulangan, tapi itu tidak menjadi sebuah kepastian. Maksudnya tidak ada sebuah permasalahan di mana perulangan di dalam kondisi itu tidak benar gitu ya. Jadi belum tentu, tergantung kepada kondisi. Nah, untuk kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini yang kita bahas adalah penggunaan kondisi di dalam perulangan gitu ya. Nah, ada dua pokok yang akan kita bahas permasalahan dengan menggunakan teknik itu adalah yang pertama, menentukan bilangan 1 sampai dengan 20 itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Kemudian yang kedua adalah penentuan bilangan dari 2 sampai dengan 20, apakah bilangan tersebut atau kita akan menampilkan bilangan 0 sampai dengan 20 itu hanya menampilkan bilangan prima saja. Nah, kedua permasalahan tersebut itu untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan kondisi di dalam perulangan. Ya. Seperti biasa kita akan membuat file terlebih dahulu. Di sini kita kasih nama misalkan ganjil genap.java. Ya. Nah, ini sudah otomatis ya terbentuk. Ini tidak harus ada publiknya. Nah, jadi seperti ini pun boleh ya, langsung kelas. Tapi kalau Anda mau kasih publik juga tidak masalah. Untuk publik, tidak publik atau yang lainnya akan dipelajari lebih mendalam di object oriented programming atau pemrograman berbasis objek. Untuk algoritma dan pemrograman mungkin belum masuk ke situ ya, nanti tapi tergantung kondisi masih ada waktu atau tidak, karena penggunaan publik atau tidak publik nanti masuk pengayaan pada materi ini gitu ya. Kemudian kita langsung masukkan public static void main kemudian string kita simpan. Nah, kita tentukan bilangan paling akhirnya integer bilangan akhir misalkan 20.
Kemudian dengan kondisi ini sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 20, kemudian I plus plus. Nah, di sini langsung kita kasih kondisi jika I div 2 sama dengan 0, ya, maka ini adalah tentunya jadi I plus, ya, spasi adalah bilangan bulat. Kemudian else kebalikannya adalah bilangan ganjil. Oh, ini sorry ya, ini bukan 20 tapi bilangan akhir ya. Jadi untuk yang terakhir nanti Anda cukup mengubah di sini. Kemudian kita jalankan terminal seperti biasa. Kita compile dulu java ganjil genap.java, kemudian java ganjil genap. Nah, ini langsung muncul. 1 adalah bilangan ganjil, 2 adalah bilangan bulat, 3 adalah bilangan ganjil, dan seterusnya sampai dengan 20 adalah bilangan bulat. Ya. Ini contoh kasus penyelesaian untuk menentukan bilangan bulat atau bilangan ganjil. Nah, sekarang kita masuk kepada bilangan prima, ya. Jadi di dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, berarti mulainya dari 2, yang faktor pembaginya adalah 1, ya, karena semua bilangan bisa dibagi 1, dan bilangan itu sendiri, ya. 2 dan 3 adalah bilangan prima, 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2, ya. Nah, pembagian akan bisa dilakukan jika, maksudnya pembagian yang hasilnya bulatnya, maksudnya di sini pembagian bulat. Nah, pembagian bulat itu bisa dilakukan jika bilangan tersebut dibagi oleh bilangan yang lebih kecil darinya. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan 4 akan hanya bisa dibagi, hasilnya akan bulat jika dibagi oleh bilangan yang kurang dari dia, ya kan? Misalkan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sedangkan 4 dibagi 5 hasilnya adalah 0,2 karena 5 lebih besar dari 4. Ya, walaupun ada bilangan yang lebih kecil dari 4 hasilnya tidak bulat, misalkan 4 dibagi 3 itu hasilnya enggak bulat, ya. Tapi kan yang di sini untuk memperkecil perulangan, karena kita nanti menggunakan perulangan di dalam perulangan untuk mengecek. Jadi misalkan kita punya bilangan
ya. Teks saja. Ya, misalkan kita formula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 nggak masuk ya tadi dia 8, 9, 10. Nah, cara untuk menentukan bilangan tersebut adalah bilangan prima atau tidak dengan membagi bilangan sebelumnya. Ya, kalau dia bilangan bulat, maka dia adalah bukan bilangan prima. Misalkan 3 ya, atau 4 lah ya. 4 kita bagi 2, hasilnya 2 bulat. 4 dibagi 3 hasilnya pecahan ya. Tapi selama ada bulat maka dia bukan bilangan prima, ya kan. Kemudian kita coba 5, angka 5 kita cek apakah itu bilangan bulat atau tidak. Kita bagi dengan 2, ternyata tidak bilangan bulat. Kita bagi dengan 3, ternyata bukan bilangan bulat juga. Kita bagi dengan 4, juga bukan bilangan bulat. Maka 5 adalah bilangan prima. Ya, kenapa tidak dicek 6, 7, 8, 9? Ya, karena sudah pasti bilangan di atas bilangan itu jika dibagikan atau menjadi pembagi bilangan tersebut, hasilnya pasti bukan bilangan bulat. Jadi di sana nggak perlu dicek, yang dicek sebelah kiri saja. Kita coba sebagai pembagi apakah hasilnya itu menjadi bilangan bulat. Nah, di sini menjadikan kita menjadi sebuah algoritma bagaimana mencari atau menentukan sebuah bilangan adalah bilangan bulat. Jadi caranya gimana? Yaitu dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan yang lebih kecil dari dia. Jika terdapat hasilnya, jika terdapat bilangan bulat, maka sudah dipastikan dia bukan bilangan prima. Ya. Simple ya. Nah, pertama, untuk mencari pencocokan apakah bilangan ini nanti dibagi di dalam ya, untuk pengkodeannya ya nanti tinggal for ya, kita tahu i-nya itu mulai dari 2 ya, i-nya mulai dari 2. Kemudian i-nya kurang dari sama dengan berapa? Ya, misalkan kita mau mencari bilangan prima antara 2 sampai dengan 20. Nah, di sini dikasih 20. Kemudian incrementnya adalah i++. Ya. Kemudian nanti kan prosesnya misalkan 5 ya. 5 dibagi 2, kemudian dibagi 3, dibagi 4. Gitu kan. Maka ini kan sebuah perulangan. Perulangan pertama adalah 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian perulangan kedua mengeceknya dengan bilangan kurang dari dia. Itu kan ya.
Jadi di sini kita kasih for lagi, ya, kita kasih for lagi. Nah, di sini i-nya itu mulai dari 2, startnya sama karena misalkan k ya, jadi k ini itu kan mulainya tetap dari sini, ya. Kemudian kondisinya adalah k kurang dari i, ya. Misalkan perulangannya sudah sampai 5, ya kan, berarti nanti yang dicek untuk nilai pembaginya adalah 5 bagi 2, 5 bagi 3, dan 5 bagi 4. 5 bagi 5 nggak perlu, ya, karena tadi ya, bilangan prima adalah sebuah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Jadi 5 nggak perlu. Karena 5 nggak perlu, maka kurang dari 2. Nah, nanti kalau 2 hasilnya gimana? Kalau 2 berarti tidak masuk di sini, ya, karena i-nya 2, ya. Jadi k-nya kan 2. Jadi 2 tidak kurang dari 2. Itu ya. Nah, kemudian baru misalkan hasil sama dengan i dibagi dengan k, ya. Nah, ini hanya sebuah algoritma untuk membagi, ya, hanya membagi, belum menjustifikasi. Jadi misalkan 2, kalau 2 nggak perlu, sudah selesai gitu ya. Kalau 3 nanti dicek 3 bagi 2. Ini kalau 4 nanti 4 dibagi 2 dibagi 3. Dan kalau 5 dibagi 2 bagi 3 bagi 4. Kalau 6 dibagi sampai 5 dan seterusnya. Ya. Ini algoritma awal untuk melakukan pembagian. Nah, sekarang pengecekan. Ya, pengecekan. Cara mengecek sebuah bilangan itu adalah bilangan bulat atau bukan bilangan bulat adalah dengan memodulus, ya, memodulus itu dengan 1. Apakah hasilnya 0 atau tidak? Jika hasilnya 0, maka dia adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, maka bilangan tersebut bukanlah bilangan prima karena bisa dibagi oleh bilangan lain. Itu kan ya. Nah, sekarang kita terapkan di dalam kode, ya. Jadi seperti ini, ya. Tadi sama ya, hasil sama dengan i dibagi dengan k. Nah, kenapa di sini double? Ya, karena i dan k itu integer, ya, integer. Kalau integer nanti bilangan bulat semua, nanti bahkan 3 dibagi 2 nanti dianggap 1 kalau integer, makanya dibuat double, ya. Jadi hasil double, kemudian i dibagi k nya juga diubah jadi double, ya. Nah, kemudian di sini hasil dari i dibagi k, jika dimodulus 1 itu hasilnya 0, maka flag false, ya. Flagnya false. Flag itu adalah boolean, flag sama dengan true. Ini hanya untuk sebagai pemberian tanda apakah dalam pembagian di bilangan sebelumnya itu menghasilkan bilangan bulat atau tidak, ya.
Jadi kalau menghasilkan bilangan bulat maka dia bukan bilangan prima. Ya, jika menghasilkan bilangan pecahan semua berarti kan dia tidak bisa menggunakan untuk pembagi, ya, atau bilangan asli gitu ya. Nah, itu makanya di bawahnya, di luar proses pembagian, di dalam perulangan 2 sampai dengan 20 kita lihat flagnya dari hasil pembagian tersebut. Apakah flagnya true? Ya, jadi waktu dibagi itu ada yang bilangan bulat atau enggak? Ya, selama apakah tidak ada bilangan bulat atau tidak? Kalau tidak ada, maka kan flagnya akan selalu true karena set awalnya adalah true. Jadi kalau pecahan semua, maka dia bilangan prima. Ya, kemudian kasih else lagi. Ini tadi kurang. Ini berarti I plus adalah bukan bilangan prima. Ya. Kemudian di bawahnya flagnya itu diubah lagi jadi true. Ya. Nah, jika flagnya tadi di atas sudah berganti jadi false, ya kan? Maka kalau tidak ada kode ini, nanti flagnya akan jadi false terus. Ya. Nah, supaya kembali jadi true, ya, supaya untuk pengecekan perulangan selanjutnya, maka flagnya harus dikembalikan ke default yang atas. Yang dua atas ini hanya untuk inisialisasi awal saja. Nah, sekarang kita coba, ya. Java prima1.java, kemudian Java prima1. Nah, ini hasilnya. Oh, ini di bawah. 2 ada bilangan prima, 3 ada bilangan prima, 4 bukan bilangan prima, 5 bilangan prima, 6 bukan bilangan prima, 7 bilangan prima, 8 bukan, 9 juga bukan karena bisa dibagi 3, 10 juga bukan, 11 bilangan prima. Ya, jadi itu untuk pertemuan kali ini. Jadi ini adalah cara, ya, atau penerapan kondisi di dalam perulangan. Ada dua. Yang sederhana dulu tadi kita menentukan ganjil genap. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan bilangan prima atau bukan. Itu ya. Oke, untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin.